Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan salah satu firman Tuhan yang bagi saya pribadi ini sangat menguatkan saya. Mari kita buka Alkitab kita pada Matius 11 ayat 28 dan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya sungguh-sungguh bersyukur, dan saya benar-benar dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran yang pertama yang kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini, dikatakan di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini jelas firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu berarti Tuhan Yesus tahu dan mengerti apa yang akan kita alami. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita pasti suatu saat bisa menjadi letih. Apalagi di musim COVID seperti ini, Bapak Ibu, saya percaya tekanan demi tekanan bertambah, beban demi beban, entah itu dari luar atau dari dalam keluarga kita. Kita pasti mengalami hal itu. Tuhan Yesus mengerti benar, bahkan Tuhan Yesus tidak menolak kita. Bahkan yang lebih hebat di sini, Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu, apapun yang kita alami, jangan ragu. Jangan bimbang untuk datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan akan memberi kita kelegaan ketika kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Pertanyaannya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kapan kita terakhir kali masuk ke hadirat Tuhan? Apakah kita selama ini sudah menanti-nantikan Tuhan? Dalam firman Tuhan yang sama mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan sebuah harapan, dengan sebuah janji yang pasti, bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan kelegaan bagi kehidupan kita. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kebenaran yang kedua, ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Bagaimana hati kita bisa tenang, hati kita bisa merasa damai, yaitu ketika kita disertai oleh Tuhan. Ketika kita berjalan, ada Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu disertai kehidupan kita, perjalanan kita. Di sini walaupun dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, Tuhan seolah-olah berkata dalam firman ini loh, kuk yang kupasang, di sini dikatakan ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan versi bahasa Indonesia, sehari-hari dikatakan, ikutilah aku, turutilah perintah-perintahku, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Terlebih lagi di sini, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Kenapa? Karena setiap beban, setiap masalah, setiap problema itu kalau kita berjalan dalam ketaatan dan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menanggung bagian yang lebih besar, porsi yang lebih besar. Karena itulah sumber damai kita, itulah yang menjadi ketenangan bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini mengatakan bahwa, ayo ikutilah perintahku anakku. Ketika engkau mengikuti perintahku, maka aku akan menyertai engkau. Tanganku akan menopang engkau. Dan belajarlah padaku. Ini artinya bahwa ayo kita mau dengar-dengaran akan Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan atau ini bukan kehendak Tuhan? Ketika kita mau melangkah, belajar untuk tanya ke Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan melewati lembah kekelaman, di situ ada Tuhan. Di situ ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu tahu persis dan merasakan jelas apa yang kita rasakan. Segala keletihan kita, segala kelesuan kita. Mungkin kita yang sudah sibuk melayani, kita mulai burn out, kita mulai lelah, kehilangan visi. Ayo datang ke hadirat Tuhan. Di sana kita akan dapatkan kelegaan.
bukan di tempat yang lain. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan terbang melewati setiap badai. Yang kedua, di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada kehendak Tuhan yang sempurna. Kita percaya bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Mari malam hari ini saya ajak Bapak Ibu sejenak untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami tidak pernah Engkau biarkan berjalan melewati lembah kekelaman sendirian. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, janji-Mu ini yang mengatakan bahwa Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau akan memberikan ketenangan dalam jiwa kami ketika kami datang kepadamu, ketika kami mengikuti perintah-Mu, ketika kami taat dan belajar padamu Tuhan. Di situ kami akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan, ada kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap kami malam hari ini dikuatkan, setiap kami dibangkitkan karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Allah yang sama yang akan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa kekuatan dari Allah itu mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.